Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat, lahiriah dan juga batiniah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eh, ada yang meminta kepada saya, katanya teh tolong bahas akan sholat-sholat sunnah. Maka insya Allah mungkin kali ini saya ingin membahas, diawali menerangkan akan sholat sunat duha, gitu ya. Dan apakah sholat sunat duha ini berhubungan dengan rizki, katanya teh? Insya Allah ya akan saya bahas ya. Apakah ada hubungannya sholat sunat duha ini dengan penarik rizki bagi kita? Sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan sholat sunat duha, bagi siapa saja para jamaah Al-Asran, jika ada suatu pertanyaan ataupun ada suatu hukum yang memang belum difahami, kalau saya paham itu pun ya, kalau saya paham, insya Allah nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Tetapi pertanyaannya bisa ditulis saja di Instagram saya pribadi, maka bisa di follow dulu IG saya, lalu bisa masuk ke DM, bisa ditulis pertanyaannya di sana ya. Insya Allah jika saya paham, saya akan menjawabnya di konten YouTube selanjutnya. Baik, kapan sih kita harus melaksanakan sholat sunat duha? Kan apapun itu ada waktunya ya, ya tentu ada waktunya ya. Yaitu harus kita mulai di awal waktu syuruk ya. Apa itu teh syuruk teh? Jadi syuruk itu adalah ketika matahari ataupun ketika fajar terbit seperti itu, kemudian melebihi dari bayangannya itu melebihi dari satu tumbak. Maka itu dikatakan sudah masuk waktu syuruk. Artinya di sana boleh kita melaksanakan salat sunat duha seperti itu. Jadi misalkan kita membawa satu tumbak gitu ya, ya apapun itulah kita bawa satu tumbak, kemudian kan akan ada bayangan, gitu. Bayangan kan memendek, memanjang seperti itu kan. Nah, ketika bayangan itu sudah sampai pada tumbaknya, maka itu sudah termasuk waktu syuruk. Dan sebagian ulama yang mengatakan bahwa satu tumbak itu sama dengan 4 darjah, 4 darjah. Dan satu darjah itu adalah sekitar 4 menitan gitu. Sehingga kalau misalkan kita tidak mau menggunakan cara itu, maka ketika kita melihat bahwa fajar telah terbit, maka kita lebihi dari terbit fajar itu sekitar 16 menitan. Atau kalau kita pengen lebih meyakinkan, kita tambahi aja sedikit deh, lebih 20 menitan. Jadi ketika terbit fajar, kita hitung aja 20 menit selanjutnya dari terbit fajar, maka itu sudah termasuk waktu syuruk. Nah, di sana kita boleh mengawali melaksanakan sholat sunat duha. Sedangkan kalau pergerakan mataharinya itu disebutnya isyraq. Dan yang berada di porosnya itu yang disebut dengan masyrik. Nah, itu adalah istilah-istilahnya ya di dalam ilmu fikihnya seperti itu. Kemudian berapa rakaat kita melaksanakan sholat sunat duha tersebut? Melaksanakan sholat sunat duha itu adalah minimalnya 2 rakaat. Dan maksimalnya boleh kita lakukan sampai 8 rakaat seperti itu. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis, saya ingat pernah membaca ya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, ini sholat fardu subuh ya, melaksanakan sholat fardu subuh, setelah melaksanakan sholat fardu subuh, kemudian orang tersebut melaksanakan zikir seperti itu. Tapi jangan melaksanakan sholat sunat setelah melaksanakan sholat subuh ya, karena kalau kita melaksanakan sholat sunat setelah melaksanakan sholat fardu subuh itu hukumnya haram, karena itu adalah waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah, kecuali kalau mau melaksanakan sholat kodo itu tidak apa-apa, tapi kalau sholat sunnah itu gak boleh ya, nah itu waktunya diharamkan. Nah sekali lagi, kalau misalkan kita setelah melaksanakan sholat fardu subuh, kemudian kita berzikir dengan cara ya apa aja. Kita misalkan mau baca zikir, ataupun kita diganti dengan membaca Al-Quran, ataupun
Suka ada kan pengajian-pengajian di masjid-masjid yang diadakannya adalah subuh sampai menunggu waktu duha, suka ada kan? Artinya kita sedang bertolabul ilmi, sedang mencari ilmu, itu pun sama saja. Kita sedang pikir, artinya zikir kan kita sedang ingat gitu kepada Allah. Nah, kemudian sudah waktu masuk duha, orang tersebut melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat. Maka kata Allah, orang yang melaksanakan sholat fardu subuh, kemudian zikir, kemudian melaksanakan sholat sunat duha, maka Allah akan memberikan pahala setara seperti orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur dan juga umrah. Masya Allah, bayangkan ini derajatnya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Tapi kita jangan berpikir ya udah deh kalau gitu aku gak perlu haji dan umroh aja gitu ya. Aku melaksanakan ini aja setiap hari. Oh, tetap aja kalau kita yang belum melaksanakan haji tetap aja kewajiban itu masih ada pada diri kita seperti itu ya. Jadi yang dimaksudkan pahalanya sama dengan haji dan umroh itu adalah kalau yang melaksanakan hajinya dan hajinya mabrur, tentu yang melaksanakan hajinya mabrur tersebut itu akan mendapati perubahan bagi dirinya yang tadinya kurang baik menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah tandanya orang yang hajinya mabrur seperti itu. Dan bisa mendapati yang tadinya tidak baik sehingga menjadi baik itu berarti dikarenakan ada suatu keistiqomahan. Maka yang harus kita garis bawahi di sini ya minimal kita istiqomah di dalam melaksanakan ibadah apapun itu. Jadi itu maksudnya pahala haji dan mabrur itu begitu ya. Tapi teh gimana nih misalkan aku kan ibu-ibu nih, aku nggak bisa misalkan kalau udah sholat subuh aku itu berzikir, aku membaca Al-Quran sampai waktu duha, karena aku misalkan punya anak kecil gitu ya. Gimana kalau anak kecil bangun? Apakah harus aku biarkan? Ya jangan dibiarkan. Misalkan aku harus mempersiapkan anak sekolah itu gimana misalkan? Ibu, ketika ibu menyusui anak ibu, ketika ibu mempersiapkan anak mau berangkat ke sekolah, ketika ibu mempersiapkan makan karena suami mau berangkat kerja, itu pun sama Bu dengan zikir. Karena ibu sedang melaksanakan ibadah, menunaikan kewajiban apa yang harus ibu lakukan sebagai seorang istri. Itu pun sama pahalanya. Ya, jadi ini harus dipahami eh, pembahasan ini dengan tuntas seperti itu ya. Nah, itu adalah ketika kita melaksanakan di awal waktu. Kemudian bagaimana nih kalau misalkan orang yang melaksanakan sholat sunat duha di tengah-tengah waktunya ya, di waktu tengah gitu. Maka laksanakanlah sholat sunat duha 2 rakaat. 2 rakaat itu adalah untuk pengganti zikir kita setiap harinya. Karena secara hakikatnya tubuh tubuh kita, seluruh tubuh kita, secara hakikatnya setiap harinya itu adalah ingin berzikir kepada Allah, ingin bertasbih kepada Allah. Jadi inginnya sebetulnya secara hakikatnya mata kita itu inginnya setiap waktu itu adalah kebaikan. Setiap waktu mata kita itu ingin melihat sesuatu hal yang baik. Setiap harinya telinga kita itu ingin mendengar perkataan yang baik. Setiap harinya, setiap waktunya lisan kita itu ingin berkata yang baik. Tidak ada keluar kemaksiatan dari lisan kita itu. Tetapi kepada kenyataannya, bagaimana apakah kita bisa setiap waktu, setiap saat fisik kita selalu seperti itu? Ya, bahkan kita mah kebanyakan ketika kita sedang melaksanakan sholat pun, ini sedang sholat pun, fisik kita yang sedang sholat, tetapi hati kita itu ingatnya kemana aja, kita nggak ingat kepada Allah. Ya kan? Kebanyakan orang tuh seperti itu. Sholatnya kelihatan lagi sholat. Badannya lagi sholat, tetapi hati dan pikirannya entah lagi sholat, entah lagi apa. Karena pikiran hatinya entah melayang kemana, gitu seperti itu. Nah, kalau kita melaksanakan sholat sunat duha, itu akan menjadi pengganti zikir badan kita. Seperti itu. Nah, lantas kita tambahi lagi nih 2 rakaat akhirnya menjadi melaksanakan sholat sunat duha 4 rakaat. Nah, 2 rakaatnya lagi itu akan mendapati apa bagi kita kalau kita melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat, maka itu akan dicegah oleh Allah kita mendapati suatu musibah gitu. Tetapi ya setiap orang kan selalu mendapatkan ujian dari Allah. Iya, maksudnya tidak akan mendapatkan musibah yang sifatnya umum gitu. Yang sifatnya umum gitu ya. Contohnya gimana ya? Misalkan sekarang lagi musim hujan gitu ya. Misalkan sekarang lagi musim hujan gitu.
Biasanya kebanjiran. Kebanyakan orang di daerah ini adalah kebanjiran. Tapi kok aneh gitu ya. Kok kayaknya air tuh gak mau masuk gitu ke rumah saya gitu. Seperti ada yang menghalangi gitu. Ketika orang lain kebanjiran, kok rumah kita mah gak kebanjiran. Padahal kita di daerah lingkungan yang banjir. Kita kayak ada yang menjaga aja gitu. Akhirnya kita tidak kebanjiran. Itu adalah yang dimatakan salah satu musibah umum. Seperti itu ya. Nah, itu untuk yang melaksanakan di waktu pertengahan. Nah, kemudian kalau kita melaksanakannya di waktu akhir, nah kita bagusnya itu sampai 8 rakaat. Kenapa sampai 8 rakaat? Karena 4 rakaat yang terakhirnya, apa yang akan kita dapat dari 4 rakaat yang terakhirnya? 4 rakaat yang terakhirnya itu kita akan diberi oleh Allah murah rizkinya, mudah rizkinya. Itu kan yang kita selalu inginkan, selalu mudah dalam rezeki. Ya. Nah, tapi ini nih, ini yang terakhir ini jangan sampai salah pemahaman kita ya, i'tiqodiyah kita. Kenapa orang sampai getol banget melaksanakan sholat sunat duha karena pada saat ini aku sedang banyak hutang ya Allah. Sehingga aku begitu semangat sekali untuk melaksanakan sholat sunat duha. Itu bisa dikatakan kurang ikhlas itu. Jadi harusnya kita ikhlas aja di dalam melaksanakan sholat duha karena kita ingin mendapat ridhonya Allah, rahman rahimnya Allah, seperti itu ya. Dan kalau kita niat ikhlas karena Allah, toh tetap akan kita mudahkan oleh Allah rizki. Ya, kalau kita diniati hanya ingin mendapatkan rizki yang mudah, rizki yang banyak, rizki yang melimpah, tapi kalau kita tidak dapat ridho Allah, gimana? Mau nggak? Kan nggak mau ya kan? Jadi luruskan dulu niat hati kita ketika kita melaksanakan sholat sunat duhanya, kita niatkan semata-mata ibadah aja kepada Allah, semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka secara otomatis Allah pun akan memberikan rizki yang melimpah bagi diri kita. Itu yang harus digarisbawahi. Dan kebanyakan orang yang berpikir bahwa rizki itu adalah hanya uang saja, hanya uang saja. Padahal rizki itu adalah bukan uang saja. Pada hari ini kita mendengarkan ilmu, Anda mendengarkan akan ilmu kajian yang saya bahas, masuk ke dalam hati Anda. Ilmu yang Anda dengar itu adalah rizki. Jadi jangan berpikir bahwa rezeki itu adalah uang saja, ilmu pun rezeki. Kesehatan, rezeki, kesehatan juga rezeki. Kalau sakit kita pergi kemana? Kita ke dokter kan? Kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan biaya uang kan? Gitu kan? Kemudian ketenangan dalam hidup. Ketenangan dalam hidup itu juga sama rezeki. Ya, karena kalau misalkan kita hidupnya tidak tenang sehingga membuat kita depresi, kita juga harus berobat kemana? Ke psikiater kan, gitu. Dan itu juga harus mengeluarkan uang kan ke psikiater, ya sama, karena harus mengeluarkan uang. Jadi yang dinamakan rezeki itu bukan uang saja ya. Jadi insya Allah bisa dipahami di sini ya. Ulama mengatakan waktu duha itu adalah waktunya ijabah. Waktunya ijabah. Karena ketika pada waktu duha cuma mata aja kita yang nggak melihat. Ya, hanya mata kita aja yang nggak melihat. Sebetulnya ketika datang waktu duha, maka para malaikat akan turun dari langit. Akan melihat, akan menyaksikan. Menyaksikan siapa? Menyaksikan orang-orang yang melaksanakan sholat sunat duha pada waktu itu. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra pada ayat 78 yang artinya, jika ketika pada waktu duha kita memohon, kita berdoa kepada Allah, gitu ya, maka malaikat akan menolong. Maka malaikat akan kembali mendoakan kita agar diterima oleh Allah, agar dikabulkan oleh Allah. Jadi malaikat ikut membantu akan doa kita. Sedangkan malaikat itu adalah yang tidak pernah melaksanakan dosa sedikit pun. Maka ya bukannya tidak mungkin jika doa kita itu akan dikabulkan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau orang yang sedang melaksanakan sholat sunat duha, maka wajahnya itu akan berbinar. Wajahnya itu akan berseri-seri. Kenapa? Karena ya pertama, sebelum kita melaksanakan sholat sunat duha, kan kita harus berwudu dulu kan di dalam keadaan suci. Berwudu itu yang akan membersihkan kepada fisik kita. Juga dikatakan oleh ulama, kalau orang yang senang melaksanakan sholat duha, maka akan dijauhkan dari persetresan gitu ya. Jauh dari stres. Wajah tidak akan terlihat muram. Dan kalau kita melaksanakan sholat sunat duha dengan rutin,
maka itu akan menenangkan hati kita dan tentu juga pikiran kita ya. Nah, itu adalah sebagian fadilah-fadilah. Sebetulnya masih banyak sekali ya apa itu fadilah-fadilah, sebagian fadilah yang saya sampaikan sebetulnya masih banyak sekali fadilah-fadilah ataupun keutamaan kalau kita melaksanakan sholat sunat duha. Tapi mohon maaf ya, tidak semua saya sampaikan gitu ya, biar tidak terlalu panjang durasi waktunya. Kemudian di dalam kita melaksanakan sholat sunat duha itu baiknya sendiri ataupun berjamaah, maka jawabnya itu adalah baiknya kita melaksanakan sholat sunat duha itu sendiri. Tetapi apakah boleh sekarang suka dilihat ya, terkadang suka ada di sekolah-sekolah SD gitu ya, sekolah TK, bahkan SMP ya sekarang suka melaksanakan sholat sunat duha berjamaah. Apakah itu diperbolehkan? Itu diperbolehkan ya, karena memang untuk tujuannya melatih anak seperti itu tidak apa-apa. Karena memang pada suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat sunat duha di masjid, dan pada saat itu kemudian ada seseorang yang memakmum kepada baginda Nabi Muhammad, dan setelah sholat Nabi Muhammad pun ia tidak melarangnya. Berarti itu menunjukkan boleh, tetapi lebih baik sholat sunat duha ini dilakukan sendiri ya. Kemudian bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunat duha? Tata caranya itu ya sama aja seperti kita sedang melaksanakan sholat fardu, sama aja, nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan apa ya? Niat mungkin ya, niat gitu ya. Yang membedakan cuma niatnya aja. Jadi niatnya adalah usolli sunnat duha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Niat abdi ngalaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ingat jangan pakai fardu ya, sunnah karena Allah Ta'ala. Lantas itu ya biasa aja kita rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, bagusnya kita membaca surat wasyamsi waduhaha. Gitu. Kemudian kita berdiri lagi pada rakaat kedua, kita membaca surat wadduha. Jadi surat duha itu dilaksanakan 2 rakaat, salam. Kalau kita mau berdiri lagi 2 rakaat lagi, salam. Jadi 2 rakaat gitu ya. Tapi teh aku nggak hafal nih, nggak ketalar surat wasyamsi dan surat ad-duha. Maka kalau nggak ketalar, kalau kita hafal surat kuliah ayyuhal kafirun, al-kafirun, sama surat al-ikhlas, udah baca itu aja deh ya. Kalau setiap sholat sunnah yang dianjurkan tapi kita gak hafal, gantikannya itu ke kuliah kuluh aja. Rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallahu ahad gitu ya. Nah, lantas setelah kita salam, kalau misal kamu melaksanakan sholat sunnahnya 2 rakaat, kemudian kita lantas berdoa ya. Tata krama di dalam kita berdoa, maka posisi tangannya harus seperti ini ya. Jadi kalau ininya terbuka, tangannya ada di sejajar dada kita. Ini adalah tata krama ketika kita berdoa, seperti itu. Ya. Dan adab tata krama ketika berdoa itu adalah harus diawali dengan penyebutan nama Allah. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim ataupun Ya Rahman Ya Rahim gitu. Pertama adalah mengucapkan basmalah. Sesudah basmalah tata kramanya adalah mengucapkan hamdalah ya. Mau yang panjang, mau yang pendek. Kalau yang pendek alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga membaca sholawat, keempat membaca salam ya. Yang pendek aja nggak apa-apa, pendek aja gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya, ataupun wassallallahu ala sayyidina Muhammad, sama aja ya, wa ala alihi wasallam, itu bisa seperti yang pendek aja. Lantas itu baru kita baca doa duhanya. Setelah itu kita tutup lagi dengan sholawat, salam, hamdalah, dan juga basmalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Seperti itu ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diakhiri dengan basmalah lagi. Biasanya ditutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Nah, lantas gimana teh duhanya? Doanya itu adalah Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Wal baha'a baha'uka, dan keagungan adalah keagunganmu. Wal jamala jamaluka, dan keindahan adalah keindahanmu. Wal quwwata quwwatuka, dan kekuatan adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, dan kekuasaan adalah kekuasaanmu. Wal ismata ismatuka, dan penjagaan adalah penjagaanmu. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku masih berada di langit, maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Jika rizkiku masih berada di dalam tanah, maka keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rizkiku masih jauh, maka dekatkanlah ya Allah.
Wa in kana haraman fatahhirhu, jika rezekiku haram, maka bersihkanlah ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, jika rezekiku sukar, maka mudahkanlah ya Allah. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika. Atini ma ataita fi ibadika shalihin. Limpahkanlah kepada kami segala apa yang telah Engkau limpahkan kepada orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.